Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang turunan fungsi trigonometri bentuk yang kedua, yaitu melibatkan dalil rantai. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Turunan fungsi trigonometri merupakan materi matematika peminatan kelas 12 MIPA. Nah, di sini kita akan masuk bentuk yang kedua, yaitu tentang dalil rantai. Adapun rumus dalil rantai, jika Y sama dengan FU, kemudian U di sini juga merupakan sebuah fungsi dimisalkan Gx, maka turunannya adalah F aksen Gx, kemudian Gx di sini juga kita turunkan menjadi G aksen X. Rumus umum untuk dalil rantai fungsi trigonometri yang pertama, jika FU sama dengan K dikali sin U pangkat N, maka untuk mencari turunannya, K kita kalikan dengan N terlebih dahulu, kemudian pangkat dari sin kita kurangkan 1, turunan dari sin sendiri adalah cos, kemudian U di sini juga harus kita turunkan. Rumus yang kedua, jika FU sama dengan K dikali cos U pangkat N, maka untuk mencari turunannya, K kita kalikan dengan N terlebih dahulu, kemudian pangkat dari cos ini kita kurangi 1, turunan dari cos sendiri adalah min sin U, setelah itu U ini harus kita turunkan juga. Contoh soal yang pertama, turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat min 2 adalah, kita akan menggunakan rumus dalil rantai sin. Kita cari harga k-nya terlebih dahulu, di sini harga k-nya adalah 1, koefisien dari sin, kemudian n itu adalah pangkat, maka pangkatnya adalah 4, kemudian di sini kita cari U-nya adalah 3x kuadrat min 2. Untuk mencari turunan dari U aksen ini, kita akan menggunakan rumus bahwa F aksen sama dengan A dikali X pangkat N, itu turunannya adalah A dikali N, kemudian pangkatnya kita kurangkan 1. Turunan dari konstanta sendiri adalah 0. Sehingga jika U sama dengan 3x kuadrat min 2, maka U aksennya adalah 3 dikali 2, pangkatnya kita kurangi 1, turunan dari konstanta adalah 0, sehingga U aksennya adalah 6x. Turunan dari fx adalah seperti berikut ini. K-nya 1, N-nya 4, kemudian ini 4 kita kurangkan dengan 1, ini adalah cos U, 6x ini adalah U aksen. Diperoleh dari proses berikut. Kita sederhanakan menjadi 1 kali 4 itu adalah 4, kemudian 4 dengan 6 ini akan kita jadikan 1, kita letakkan di depan menjadi 24x. Kita akan mengarahkan ke sudut ganda sin, sehingga 24 ini kita pecah menjadi 2 dikali 12, kemudian sin pangkat 3 ini kita pecah menjadi sin kuadrat dikali sin, sehingga di sini diperoleh bentuk sudut ganda sin, yaitu 2 dengan sin dikali cos. Adapun rumus sudut ganda sin adalah sin 2A itu adalah 2 dikali sin A dikali cos A. Kita sederhanakan soal berikut menjadi 12x sin kuadrat 3x kuadrat min 2. Untuk yang saya beri lingkaran merah dan kotak merah ini berubah menjadi sin 2 dikali 3x kuadrat min 2. 2 kita kalikan dengan 3 itu adalah 6x kuadrat, 2 kita kalikan min 2 adalah min 4. Sehingga turunan pertama dari fx adalah 12x dikali sin kuadrat 3x kuadrat dikurangi 2 dikali sin 6x kuadrat min 4. Kita lanjutkan contoh soal 2. Tentukan turunan pertama dari y sama dengan 3 per sin kuadrat 3x plus pi. Kita akan mengubah bentuk soal y berikut ini menggunakan rumus A pangkat min 1 itu adalah 1/A. Sehingga kita akan mengubah y ini menjadi pangkat negatif, yaitu 3 dikali sin pangkat min 2 3x ditambah pi. Kita akan mencari turunannya dengan menggunakan rumus sin. Harga-nya adalah 3, diperoleh dari koefisien sin. N itu adalah pangkat sin, yaitu min 2. U itu adalah 3x ditambah pi. Untuk mencari turunan dari U itu kita menggunakan bahwa turunan dari X itu adalah 1. Turunan dari konstanta adalah 0. Jika U sama dengan 3X ditambah pi, maka turunannya adalah 3 dikali 1 itu adalah 3. Turunan dari konstanta adalah 0. Sehingga U aksen sama dengan 3. Maka turunan dari Y adalah 3 itu adalah K, min 2 itu adalah N, kemudian pangkat dari sin kita kurangi 1, kemudian ini adalah cos U. Nah, 3 ini adalah U aksen.
yang diperoleh dari proses berikut ini. 3 kita kalikan min 2 adalah min 6. Min 6 akan kita kalikan dengan 3. Untuk pangkat negatif ini harus kita kembalikan menjadi pangkat positif. A pangkat min 1 nanti akan menjadi 1/A. Diperoleh min 6 dikali 3 adalah min 18. Kemudian sin pangkat min 3 ini menjadi 1 per sin pangkat 3. Sin pangkat 3 ini nanti akan kita pecah menjadi sin kuadrat dikali sin. Tujuannya adalah diarahkan ke rumus bahwa cos per sin itu adalah rumus kotan. Bentuk sederhana dari soal berikut adalah min 18 kotan 3x ditambah pi, menyisakan untuk penyebutnya adalah sin kuadrat 3x ditambah pi. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Turunan pertama dari fx sama dengan akar pangkat 3 dari cos kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x adalah, kita harus mengubah bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat menggunakan rumus akar pangkat n dari a pangkat m adalah akar pangkat m per n. Di sini m-nya adalah 2, n-nya adalah 3. Sehingga fx sama dengan cos pangkat 2 per 3, 3x kuadrat ditambah 5x. Kita akan menggunakan turunan dalil rantai cos. A adalah koefisien di depan cos, maka akan sama dengan 1. N adalah pangkat dari cos, maka n adalah 2 per 3. U adalah 3x kuadrat ditambah 5x. Untuk mencari u aksen, kita akan menggunakan rumus bahwa fx sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunannya adalah a dikali n x pangkat n min 1. Kemudian turunan dari x adalah 1. Jika u sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x, maka turunannya adalah 3 dikali 2, kemudian pangkat kita kurangi 1, turunan dari x adalah 1, maka di sini diperoleh 5, sehingga u aksen sama dengan 6x ditambah 5. F aksen sama dengan 1 itu adalah k, 2 per 3 itu adalah n, kemudian di sini n kita kurangi dengan 1, di sini adalah min sin u, 6x plus 5 itu adalah u aksen yang diperoleh melalui proses berikut ini. Kemudian min di sini nanti akan kita kalikan dengan konstanta di depan. 6x plus 5 juga kita kalikan dengan konstanta di depan. Sementara untuk pangkat cos 2 per 3 min 1 akan kita jabarkan menggunakan rumus a pangkat m dikali a pangkat n adalah a pangkat m plus n. Dengan menggunakan rumus berikut, maka cos 2 per 3 min 1 dipecah menjadi cos pangkat 2 per 3 dikali cos pangkat min 1. Di sini terdapat pangkat negatif, harus kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1/A. Sehingga cos pangkat min 1 nanti akan menjadi penyebut. Kemudian sin per cos akan kita ubah menjadi tan, karena tan adalah sin per cos. Untuk pangkat pecahan akan kita kembalikan menjadi bentuk akar menggunakan rumus a pangkat n dari a pangkat m adalah a pangkat m per n. Di sini m-nya 2, n-nya adalah 3. Bentuk sederhana f aksen x adalah min 2 per 3 dikali 6x plus 5. Sin per cos adalah tan. Cos pangkat 2 per 3 kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari cos kuadrat. Kita lanjutkan dengan contoh soal 4. Jika fx sama dengan akar 1 ditambah x kuadrat, maka turunan dari f sin x adalah fx sama dengan akar 1 ditambah x kuadrat. Sementara x adalah sin x, maka sin x ini nanti akan kita substitusikan di x. Di sini mengandung akar, maka harus kita ubah menjadi pangkat menggunakan rumus akar a pangkat n dari a pangkat m adalah a pangkat m per n. M-nya adalah 1, n-nya adalah 2. Untuk pangkat dari akar adalah setengah, sehingga fx akan berubah menjadi 1 ditambah sin x pangkat 2 dipangkatkan setengah. Untuk mencari turunannya, kita menggunakan rumus dalil rantai k dikali n, u pangkat n min 1 dikali u aksen. K di sini adalah koefisien di depan sini, k-nya adalah 1, n adalah pangkat yang di luar, maka n-nya adalah setengah, u-nya adalah 1 ditambah sin x kuadrat. Untuk mencari u aksen nanti, kita akan menggunakan rumus yang pertama, bahwa turunan dari konstanta adalah 0. Untuk mencari turunan pertama dari u sama dengan 1 ditambah sin x kuadrat, untuk sin x kuadrat ini kita harus menggunakan dalil rantai sin. Turunan 1 adalah 0, k di sini adalah koefisien di depan sin yaitu 1, n adalah pangkat dari sin yaitu 2, kemudian untuk u-nya adalah x, sehingga untuk mencari u aksen dari x nanti kita menggunakan rumus bahwa fx sama dengan x maka turunannya adalah 1, sehingga ketika u sama dengan x maka turunannya adalah 1. U aksen sama dengan 1 ini adalah k, 2 ini adalah n, kemudian pangkat dari sin kita kurangi 1,
ini adalah cos U, 1 adalah U aksen yang diperoleh melalui rumus berikut ini. Kemudian U aksen kita sederhanakan menjadi 2 sin X cos X. Ini adalah rumus sudut ganda sinus, yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Sehingga di sini U aksen akan menjadi sama dengan sin 2X. F aksen X sama dengan 1, itu adalah K setengah. U saya adalah 1 ditambah sin X kuadrat. Di sini pangkatnya kita kurangi 1. Nah, U aksen saya sendiri adalah sin 2X yang dipilih melalui proses berikut ini. Kita sederhanakan 1 dikali setengah adalah setengah. Di sini terdapat pangkat negatif, maka kita akan ubah menjadi pangkat positif menggunakan rumus A pangkat min 1 sama dengan 1/A. Sehingga 1 ditambah sin X kuadrat pangkat min setengah ini nanti akan menjadi penyebut seperti berikut ini. Terdapat pangkat pecahan, maka kita akan mengembalikan ke dalam bentuk akar menggunakan rumus akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. M di sini adalah 1, N-nya adalah 2. Sehingga bentuk akarnya adalah sin 2X per 2 akar 1 ditambah sin X pangkat 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal 5. Jika fx sama dengan sekant kuadrat x ditambah pi per 2, maka berapakah nilai dari f aksen pi per 2 ditambah f aksen min 45 derajat? Kita akan mencari turunan dari fx menggunakan rumus k dikali n sekant pangkat n min 1. Nah, turunan dari sekant adalah sekant u dikali tan u. Kemudian u di sini akan kita cari turunannya juga. Harga k adalah koefisien di depan sekant kuadrat, maka k sama dengan 1. N adalah pangkat dari sekant, maka N sama dengan 2. Kemudian U saya adalah X ditambah pi per 2. Untuk mencari U aksen, kita akan menggunakan rumus turunan dari X adalah 1, turunan dari K adalah 0. Jika U sama dengan X ditambah pi per 2, maka U aksen adalah turunan dari X1, pi per 2 adalah konstanta sehingga turunannya adalah 0, maka U aksen saya adalah 1. F aksen X sama dengan 1 itu adalah K, 2 itu adalah N, di sini pangkatnya kita kurangi 1, U aksen saya adalah 1, diperoleh dari proses berikut ini. 1 kali 2 kali 1 adalah 2, pi per 2 kita ubah menjadi derajat, pi adalah 180 dibagi 2 adalah 90 derajat. Cari f aksen 90, setiap x di sini akan kita ubah menjadi 90. 90 yang di sini adalah dari pi per 2 ini. 90 ditambah 90 adalah 180. Kita akan mencari harga tan 180, itu adalah 0. Kemudian sekant itu adalah 1 per cos, sehingga sekant 180 sama dengan 1 per cos 180. Cos 180 adalah min 1, sehingga sekant 180 adalah min 1. Kita substitusikan pada persamaan berikut, diperoleh 2 dikali min 1. Min 1 ini adalah sekant 180 derajat, 0 di sini adalah tangan 180, sehingga f aksen 90 nilainya adalah 0. Kita lanjutkan mencari f aksen min 45. Maka setiap x akan kita ubah menjadi 45 derajat. 90 ini diperoleh dari pi per 2. 90 dikurangi 45 adalah 45 derajat. Kita akan mencari tan 45. Tan 45 derajat adalah 1. Sekant adalah 1 per cos, maka sekant 45 adalah 1 per cos 45. Cos 45 adalah akar 2 per 2, sehingga tanda bagi menjadi kali, maka dibalik menjadi 2 per akar 2. Kita substitusikan pada persamaan berikut, diperoleh 2 dikali 2 per akar 2, harga dari sekant 45. 1 di sini adalah harga dari tangan 45. Kemudian kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 1 adalah 8. Kemudian akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Sehingga 8 per 2 sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah f aksen pi per 2 ditambah f aksen min 45. Maka nilainya adalah 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kita lanjutkan contoh soal 6. Jika fx sama dengan cos kuadrat 3x ditambah sin kuadrat 2x, berapakah nilai f aksen pi per 6? Kita akan mencari turunan dari fx menggunakan dalil rantai. K kita kalikan n, turunan dari cos adalah min sin. Kemudian kita juga akan mencari turunan dari u, yaitu u aksen. Yang kedua ini kita menggunakan dalil rantai sin. K dikali n, kemudian pangkat dari sin kita kurangi 1. Turunan dari sin adalah cos u. Kemudian kita juga akan mencari u aksen.
Untuk dalil rantai kos, harga K itu adalah koefisien di depan kos yaitu 1, N adalah pangkat dari kos yaitu 2, U-nya adalah 3X. Sehingga untuk mencari U aksen, kita akan menggunakan rumus turunan dari X adalah 1. Sehingga jika U sama dengan 3X, maka turunannya adalah 3. Kita lanjutkan dengan dalil rantai sin. K di sini adalah koefisien di depan sin, maka K saya adalah 1. N adalah pangkat dari sin, maka N adalah 2. U adalah 2X, sehingga untuk mencari turunannya kita menggunakan teorema turunan dari X adalah 1, sehingga diperoleh bahwa U aksen adalah 2. Kita substitusikan ke dalam persamaan berikut, diperoleh K adalah 1, 2 ini adalah N, kemudian pangkat dari cos kita kurangi 1, 3 di sini adalah U aksen, 1 di sini adalah K, 2 di sini adalah N, pangkat dari sin kita kurangi 1, 2 di sini adalah U aksen yang diperoleh melalui proses berikut ini. Kita sederhanakan, min di sini kita kalikan dengan koefisien di depan, 3 juga kita kalikan dengan koefisien di depan, kemudian 2 ini nanti juga kita kalikan dengan koefisien di depan, sehingga diperoleh min 6 cos 3x sin 3x ditambah 4 sin 2x cos 2x. Kita akan mengubah pi per 6 ini menjadi derajat. Pi adalah 180 dibagi 6 maka 30 derajat. Kita substitusikan 30 derajat ini ke setiap variabel x, maka diperoleh f aksen 30 derajat sama dengan 3 dikali 30 adalah 90, 2 dikali 30 adalah 60. Sementara harga sin 60 adalah setengah akar 3, sin 90 adalah 1, cos 60 adalah setengah, cos 90 adalah 0. Kita substitusikan nilai berikut ke dalam persamaan berikut sehingga diperoleh min 6 cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1, kemudian sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 adalah setengah. Min 6 dikali 0 dikali 1 adalah 0, kemudian setengah dikali setengah adalah 1/4, 4 sini kita coret, maka harga f aksen 30 adalah akar 3. Demikianlah pembelajaran turunan fungsi trigonometri sesi yang kedua, yaitu yang terkait dengan dalil rantai. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.